Dwi, kita sini. Sini Dwi kita. Hai. Sini duduk. Lagi pada ngapain? Biasa lagi ngobrol-ngobrol santai aja kita. Oh, gabung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ya, silakan. Gabung aja, duduk aja. Kalian berdua tadi ngomongin apa sih? Kok kayaknya serius banget deh. Iya, Pit. Kita berdua tadi lagi ngomongin bisnis planning terkait toko kelontong. Cuman kita berdua tuh bingung gimana sih biar punya prinsip syariahnya gitu loh. Oh, pakai akad musyarakah aja, Wi. Akad musyarakah itu kan salah satu akad untuk menjalankan bisnis tetap berprinsip syariah. Iya, gue juga pernah denger tuh akad musyarakah itu. Akad musyarakah itu kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun usaha. Nah, resikonya ini nanti ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Oh gitu ya, Kit. Aku baru tahu sih. By the way, musyarakah itu punya landasan syariah nggak sih? Nyawi syariah itu yang Quran surat 4 ayat 28 buat Allah Subhanahu wa taala bagaimana harusnya dan sesungguhnya ada orang sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amal ini lain landasannya yang dilakukan ini. Masyarakat juga punya landasan apa dari MUI. Masyarakat ini memiliki landasan fatwa dengan pokok pengalaman dan dari MUI bulan tahun 2000. Nah, fatwa tersebut dikeluarkan beberapa pertimbangan, diantaranya kebutuhan masyarakat untuk dan dari mereka. Selain itu, pembiayaan masyarakat ini nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan maupun keadilan. Oke, selain landasan syariah tadi, musyarakah ini belum punya jenisnya, Wi. Yaitu terbagi dari dua jenis, Wi. Yang pertama itu ada syirkah al-milk, Wi, atau bisa disebut syarikat al-mulk, dan juga syirkah al-uqud atau syarikat akad. Di mana syirkah al-milk ini itu merupakan kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat, dan keberanian ini muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan tuh memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang sejati atau dimana syirkah al-milk ini tuh biasanya contohnya itu warisan, dimana tuh pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi menjadi porsi-porsi atau hak warisan itu tuh sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya itu tanah warisan ya, Wi ya. Jadi terus sebelum tanah ini dijual, apabila tanah itu punya kayak hasil bumi ini tuh perlu wajib dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi masing-masing. Selain itu juga syirkah al-milk ini tuh muncul tuh bukan karena suatu adanya kontrak, Wi, tapi itu karena adanya sukarela dan juga terpaksa. Selain itu, yang kedua ini kan ada syirkah al-uqud ya, atau biasa disebut syarikat akad, atau bahasa Inggrisnya itu contractual partnership. Jadi tuh syirkah ini tuh dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena tuh para pihak yang bersangkutan ini tuh secara sukarela berkeinginan untuk membuat perjanjian investasi atau berbagi keuntungan gitu lah. Jadi dalam investasi ini tuh berbagi keuntungan dan juga risiko. Udah gitu, selain itu di dalam syarikat al-uqud ini tuh punya beberapa jenis ya, itu ada 5 jenis. Yang pertama itu ada syirkah muafadah ya. Jadi syirkah ini tuh kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana tuh masing-masing pihaknya itu menyerahkan modal dengan porsi itu yang sama modalnya itu, dan juga bagi hasil serta resikonya itu sama rata. Dan juga di syirkah muafadah itu masing-masing mitra itu memiliki hak dan juga tanggung jawab yang sama. Ya. Lalu yang kedua itu ada syirkah inan, ya. Jadi di akad ini tuh kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, di mana tuh masing-masing mitra ini tuh harus menyerahkan dana ya untuk modalnya itu tuh, tapi tuh porsinya itu tidak harus sama. Jadi tuh pembagian hasilnya juga sesuai dengan kesepakatan masing-masing dari pihaknya itu. Jadi tidak harus sesuai dengan kontribusi dananya gitu. Dan juga di syirkah inan ini tuh masing-masing pihak tuh tidak harus menyerahkan modal itu dalam bentuk uang atau uang tunai saja gitu ya. Jadi tuh bisa juga bentuknya tuh aset atau kombinasi aset dan juga uang tunai gitu. Jadi tuh masing-masing pihak yang bermitra ini pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Jadi tuh
sehingga tuh pembagian hasilnya itu tidak harus sama rata atau tidak harus sesuai dengan porsi dananya yang dikeluarkan. Itu jadi tuh akan tetapi tuh walaupun tidak sama tuh pembagian keuntungan itu tuh harus sudah disepakati di awal kontrak, dibuatnya ini, akadnya ini, dan juga ditulis dalam kontrak. Para mitranya itu bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan sebagai penjamin bagi mitra usaha lainnya. Sehingga tuh tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan tanggung jawab bersama lah seperti itu. Iya seperti itu. Lalu selanjutnya tuh ada syirkah wujuh ya. Syirkah wujuh ini tuh kerjasama 2 orang atau lebih, di mana tuh masing-masing mitra tuh punya reputasi atau prestis dalam bisnis gitu. Jadi tuh dia punya prestasi dalam bisnis. Jadi tuh para mitra itu bisa mempromosikan bisnisnya ini sesuai dengan keahlian mereka masing-masing lah seperti itu ya. Dan juga tuh keuntungan dari akad ini tuh bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya juga dalam syirkah wujuh ini tuh nggak perlu modal dalam bentuk tunai ya Wi ya. Jadi tuh para mitra tuh bisa menggunakan agunan milik masing-masing tuh untuk digunakan sebagai agunan dalam memberi barang secara kredit. Nah kemudian tuh barang itu dijual dan hasil keuntungannya ini tuh keuntungan dari penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunannya dan diserahkan ke bisnis tersebut. Lalu tuh selanjutnya tuh ada syirkah amal. Syirkah amal itu tuh biasa disebut tuh syirkah abdan. Jadi tuh di sini tuh kerjasama usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana tuh masing-masing mitra memberikan sumbangan atas keahliannya dan juga kalian itu dalam mengelola bisnisnya. Terus dalam syirkah amal itu tidak perlunya modal dalam bentuk uang tunai juga. Tapi itu modalnya itu keahlian dan profesionalisme lah gitu ya, masing-masing mitra kerja. Dan juga hasil usaha atas kerjasama ini tuh dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di antara pihak yang bermitra itu. Lalu yang terakhir itu ada syirkah mudharabah ya. Jadi syirkah mudharabah ini tuh usaha antar 2 pihak atau lebih, di mana tuh satu pihak tuh sebagai pihak bulmal ya Bu ya. Itu tuh sebagai dia tuh menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, sedangkan pihak selanjutnya itu namanya mudharib. Jadi mudharib ini tuh tidak perlu menyerahkan modal, tapi itu hanya sebagai pengelola usahanya aja. Itu izin jenisnya. Banyak juga berarti ya. Iya betul. Banget itu Pak. Banyak banget. Ngantuk. Memang banyak sih, lumayan banyak sih syirkah ini. Nah, untuk menjalankan akad musyarakah ini ada hukumnya supaya dapat berjalan sesuai prinsip syariahnya. Dan rukun dan syarat musyarakah ini yang pertama ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini ada 3 hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, penawaran dan permintaan harus jelas dalam tujuan akad. Jadi dalam akad tertulisnya itu harus ada penawaran dan permintaan yang jelas sesuai tujuan kedua belah mitra. Nah, terus yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang terakhir, akad dituangkan secara tertulis. Jadi harus ada bukti tertulisnya, bukti fisiknya dalam akad itu. Lalu yang kedua, ada pihak yang berserikat. Pihak yang berserikat ini yang pertama ada kompeten. Lalu yang kedua, harus menyediakan dana sesuai kontrak dan pekerjaan, proyek atau usaha. Dan yang ketiga, memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelola. Jadi misalkan ada salah satu mitra yang nggak punya dana, boleh memberikan mitra yang pertama memberikan kekuasaan untuk mitra yang kedua untuk mengelola bisnisnya ini. Nah, terus yang keempat, tidak diizinkan untuk mengelola bisnis sesuai dengan kepentingan sendiri. Jadi misalkan mau bikin bisnis sesuai kepentingan sendiri itu nggak boleh, kita namanya kan egois, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus untuk kepentingan bersama, karena kembali lagi ke tujuan pembuatan bisnis ini untuk kepentingan bersama. Lalu ada objek akad. Objek akad itu ada 3, ada modal, kerja, dan ada keuntungan atau kerugian. Nah, modal ini dapat berupa uang tunai atau bisa berupa aset yang dapat dinilai. Jadi misalkan nggak ada uang tunai, bisa ngasih aset, misalkan kayak ngasih emas atau peralatan itu yang untuk menunjang usaha sesuai dengan kontrak dan yang harus disepakati oleh setiap mitra. Terus yang kedua, modal itu tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain, karena tujuan kita memberikan modal itu untuk membuka usaha. Jadi nggak boleh tuh modal tuh dipinjamkan atau dikasih ke orang lain. Terus yang terakhir,
bank syariah itu tidak harus meminta agunan. Tapi untuk menghindari wan prestasi, bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja. Jadi bank syariah minta agunan itu ke nasabah atau mitra kerja untuk membuka usaha itu. Terus yang kedua ada kerja. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya. Jadi misalkan mitra satu percaya sama mitra dua nih untuk mengelola usahanya, itu nggak apa-apa, yang penting harus ada di bukti tertulisnya itu. Nah terus di bukti tertulisnya juga harus ada kedudukan masing-masing mitra di dalam kontrak, itu kedudukan masing-masing harus ada di dalam kontrak itu. Dan yang terakhir ada keuntungan dan kerugian. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan, artinya setiap mitra tuh pasti dapat keuntungan dan kerugian yang sama, jadi kan ditanggung bersama kan. Dan terus pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang di dalam kontrak. Bila rugi, kerugian ditanggung masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Begitu juga dengan untung, harus sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan oleh masing-masing mitra itu. Oh iya, infonya aku udah tahu sih. Ya sama-sama. Cuman kalau misalnya masyarakat ini dia punya skema pembiayaan masyarakat nggak sih? Oh pasti ada skema pembiayaannya Iya. Juga ya, juga deh. Skema musyarakah ini tuh sudah banyak dibahas di internet juga, Wi. Coba bisa dicari Dewi. Coba-coba sembari kita lagi diskusi. Iya. Jadi gini guys, untuk skema pembiayaan masyarakat ini, misalnya ya, bank syariah itu memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Jadi pembagian hasil keuntungan itu tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, tapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal. Nah, misalnya 60% itu untuk nasabah, terus 40% lagi itu untuk bank syariah, kayak gitu. Cuman ini ada sih skemanya, mungkin aku lebih jelasin detail lagi ya. Nih, jadi pertama itu bank syariah atau sahabul mal 1 dan nasabah sahabul mal 2 itu menandatangani akad pembiayaan masyarakat yang pertama. Terus yang kedua, bank syariah itu menyerahkan dana sebesar 70% itu dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijadikan oleh si nasabah ini. Terus yang ketiga, nasabah itu menyerahkan dana sebesar 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak. Terus keempat, itu ada pengelolaan proyek usaha itu dijalankan oleh si nasabah. Dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri. Jadi bank syariah ini memberikan kuasa kepada si kuasa untuk mengelola usaha tersebut. Terus yang kelima itu ada hasil usaha atau kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. Itu dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad tersebut. Misalnya nih, dari tadi kan 60% itu nasabah, terus 40% itu si bank syariah. Nah, tapi dalam hal kerugian, bank syariah akan menanggung kerugian itu sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%. Terus yang keenam, dia ada setelah kontrak berakhir, modal yang dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja itu sebesar 70% itu dikembalikan kepada si bank syariah dan 30% itu dikembalikan ke si nasabah. Itu skemanya. Iya, jadi bagus sih kalau misalnya kita pakai skema yang masyarakat ini. Jadi gimana nih Wi, udah ngerti belum tentang masyarakat ini? Ya sejauh ini sih fine ya, saya udah jelas. Anda tahu ya, kalau udah detail nih ya, sampai ke skemanya kita sudah tahu gitu ya. Kira-kira jadi usahanya ini mau nggak nih pakai masyarakat Wi? Kalau misalnya lihat dari bahasan kita tadi, oke sih kayak kita bakalan pakai masyarakat aja. Iya. Ya udah deh guys, makasih banyak ya buat penjelasannya tadi. Iya sama-sama kita Dwi. Kayaknya gue sama Dwi ini udah mantep buat pakai akad musyarakah di dalam bisnis kita nanti. Alhamdulillah. Baik, maaf ya. Kita izin duluan nggak? Iya boleh di.
apa-apa ya. Ya nggak apa kok. Udah yuk. Ya. Bye. Hati-hati ya. Bye. Hati-hati ya Dwi, Gita. Iya, gue ikutan deh. Dadah. Dadah. Rolling and Pada hari Sabtu, 24 Desember 2022, PT Indojaya Group yang diwakili oleh Dwi Indah Permatasari dan Gita Ayu Lestari mendatangi kantor Hasanah Group untuk melakukan kerjasama dalam membuka bisnis dagang. Kemudian, Indojaya Group menyerahkan beberapa persyaratan dan dokumen untuk melengkapi data dalam pembukaan bisnis baru tersebut.
Setelah itu, Hasanah Group melakukan survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat bisnis. Jika layak, kerjasama akan dilakukan. Namun, jika belum memenuhi persyaratan, maka kerjasama tidak akan dilakukan. Setelah melakukan survei ke lokasi bisnis, Indo Jaya Group telah memenuhi persyaratan untuk membuka bisnis dagang dan kerjasama akan segera dilaksanakan. Hasanah Group membuat surat perjanjian kerjasama antara Indo Jaya Group dalam perkembangan bisnis yang dilaksanakan. Di dalam surat perjanjian kerjasama tertera beberapa poin penting, yaitu pertama, status kedua mitra, yaitu pihak pertama yang diwakili oleh Hasanah Group dan pihak kedua diwakili oleh Indo Jaya Group. Kedua, jenis usaha yang dijalankan yaitu usaha dagang. Ketiga, jangka waktu pelaksanaan kerjasama yaitu selama 3 tahun untuk masa percobaan. Setelah masa percobaan selesai, akan dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerjasama berikutnya. Keempat, harga produk dagang yang wajib dibayarkan oleh Indo Jaya Group dengan syarat pembayaran uang muka sebesar 50%. Dan sisanya setelah produk dagang terima dengan baik oleh Indo Jaya Group. Kelima, dan lain-lain sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama.